Ruwiya an Uwaisin al-Qarani annahu qala marartu fi ba'di siyahati bi rahibin. Ada sebuah riwayat yang datangnya dari Uwais al-Qarani. Ini semua pasti sudah mengenal tentang Uwais gitu. Seorang anak yang di situ mengabdikan seluruh hidupnya untuk sang ibu. Itu sampean pun lingkapi. Sampai beliau itu bikin mastur fil ardi wa masyhur fis sama. Uwais al-Qarani itu orangnya tidak dikenal di bumi tapi terkenalnya di langit. Para malaikatnya Allah sudah kenal. Kenapa? Kebaikan yang tersembunyi melalui perjuangan Uwais dalam mengabdikan hidupnya terhadap seorang ibu. Agendong ibunya dari kediamannya sampai ke Mekah. Itu berentak kapra. Ini Masya Allah. Ada satu riwayat dari beliau bahwa beliau itu pernah mengatakan, marartu fi ba'di siyahati, saya pernah berjalan di sebagian rekreasiku atau santai-santaiku. Pada saat nyantai saya berjalan, kok tiba-tiba bertemu dengan seorang pendeta. Ini tentu pendeta yang dimaksud pendeta yang orisinil, pendeta yang betul-betul kepada Allah. Nasrani dulu yang masih orisinil, yang memegang kitab, mengikuti kitab. Kemudian Uwais ini berkata, ya rohib, wahai Pak Pendeta, ma awwalu darajatin yarqahal murid, apa derajat pertama yang akan dipijak oleh seorang murid untuk sampai kepada Gusti Allah? Makom, kedudukan pertama kali yang akan dilalui oleh seorang yang ingin sampai kepada Allah itu apa? Ini yang harus jangan dilewatkan. Ini makom pertama. Apa jawaban pendeta ini? Ini pendeta yang jawab, yaitu raddul mazalim wa khiffatud dhahri minat tabi'at. Menolak kezaliman. Ini saya pertama. Artinya syarat orang ini bisa dapat ke pengiran kangkui ahli toreko, kangkui ahli tasawuf. Saya pertama, jangan kosongkan perilaku kita dari raddul mazalim. Artinya ada upaya yang begitu besar dari ateh, dari niatan kita, derem sekiran abe terhindar dari melakukan sebuah kedoliman. Paham maksudnya? Derem sekiran abe nikah menolak kedoliman, tidak zolim kepada siapapun. Boleh juga diartikan raddul mazalim, ini diartikan mengembalikan hal-hal yang pernah kita dolimi. Mandi salah ke orang minta sepurah, men pernah ngicok pesena orang bebali, itu raddul mazalim. Ada juga raddun itu bimakna yamna, yaitu mencegah kedoliman. Abe itu dikasih tameng agar sekiranya terhindar dari zolim. Ini yang pertama. Yang kedua, khiffatud dhahri minat tabi'at. Orang ini bisa sampai ke pengiran. Tahapan pertama yang harus dilalui, bagaimana sekiranya punggung kita tidak memikul beban-beban adami, beban kesalahan dan dosa terkait masalah manusia. Tak andi salah, tak andi tanggungan, tak andi dosa ben sesama makhluk Allah. Fa innahu la yas'adu lil 'abdi 'amalun, karena sesungguhnya amal seorang hamba tidak akan naik menuju ke Gusti Allah, wa alaihi tabi'atun aw madlamah, sedangkan amal tersebut masih memiliki tanggungan salah bentusah, ada kaitan dengan adami manusia. Ini bahaya kalau kita lupakan, ini bahaya. Tabiat di sini berdasar ada buah kicukan sebagian ulama. Saya maksud adalah
ad-dunyawiyah, persoalan-persoalan duniawi. Artinya orang nikah tak bisa wusul ke pengiran, tak bisa sampai kepada Gusti Allah, menkik sibuk dalam masalah dunya, cinta ke dunya, kemudian ambisi akan dunia. Maka ada sedikit motivasi dari Kiai Marzuki. Beliau itu mengatakan wis manusia itu dalam odi sepenting usaha biasa-biasa saja. Artinya usaha biasa-biasa saja, wis pokok semampunya kita. Jangan kita berpikir melampaui batas kemampuan kita, itu jangan. Jadi man odi ni kecok mikir dek remah tang anak sampai 15 turunan sekiran bisa ngakan. Jangan begitu, itu bukan urusan kita dan bukan kapasitas kita. Kita itu mampunya hanya apa yang ada di hadapan kita, apa yang bisa dijamah oleh kemampuan kita. Apa saya akan lakuin sehari mungkin itu bisa kalau kita. Apa yang mau dimakan nanti, apa yang dibutuhkan itu kita masih bisa. Tapi untuk persoalan di luar jangkauan kapasitas manusia itu serahkan ke pengiran. Ikhtiar itu mau sepenting harokah agulih. Jadi nanti ada dalam bab fadlus sa'yi wal harokah, keutamaan usaha dan bergeraknya tubuh itu nanti ada. Manusia itu ikhtiar sepenting pokoknya agulih, intinya agulih. Masalah hasil nanti pasrahkan ke pengiran. Semua kena bagian nantinya. Ojo nemen-nemen nang dunyo itu nggih. Intinya jangan keterlaluan dalam masalah duniawi. Walaupun hidup itu tidak bisa dipisahkan dari dunia. Ya odi, orang odi ya butuh dunia. Tapi jadikanlah perjuangan sampean dunia itu al-wasatiyah. Di tengah-tengah. Akhiratnya kena, dunianya kena. Jangan diful-fulkan. Akhirat meloloh, ya sampai tak bisa odi itunya. Bingung nantinya. Dunia meloloh di situ sampai akan terganggu hatinya. Rosak hubungan sareng Gusti Allah. Sehingga harus berada di tengah-tengah. Oleh karenanya pentingnya harokah itu demikian. Ini juga pesan kepada anak-anak santri khususon generasi sekarang. Mungkin nikah negara kita dilanda oleh ekonomi yang besar, masalah ekonomi yang besar. Kalau kita melirik pada zaman sekitar 60-an dulu, sekitar 60-an, nikah setiap tangan orang. Tanang orang ni kebedekuna na kapi ni kemelamba. Tanang orang ni kebedekuna kapi. Setiap gerak orang lamba itu beda faidahnya, beda manfaatnya. Itu dulu. Anak-anak zaman dulu dan sekarang ini pun beda. Menak-anak mangken ni kan ngantong, oni ngantong sampean. Cegah dari tendung, minta kepada orang tua. Tak ada usaha sedikit pun ni anak-anak mangken. Pokok cegah melak dari syarat, tanang dijulurkan kepada orang tua. Pak minta WC, Pak minta ini, Pak minta ini. Itu sekarang. Kalau dulu kalau kita ingat, sampean tak kira ingat sih. Anak dulu lulus SD, lulus MI itu biasanya kiki berapa. Jadi pelajaran sekolah ni kiki ngarit sehingga reba yang dihasilkan dari ngarit itu EGB makanin sapeh. Ini kena-kena lambe lagi. Coba sampean kenangan. Nak-nak lambe itu demikian. Hasil dari ngarik ini kan pelebuh ke tabun sapeh. Sehingga lulus dari MTS atau dalam jangka waktu 1 tahun saja. Reba seegi bebenare pemasuk ke pabrik yaitu tabun sapeh. Nikah tanpa terasa selama 1 tahun sudah menghasilkan 5 sapi. Atau kalau bedus itu menjadi 5 bedus. Atau kalau sapi kayaknya 2 mungkin nih. Sekitar 2 atau 3 mungkin. Leseng ke tanang anak-anak lambe dalam setahun itu menghasilkan yang namanya
2 sapi atau 5 kambing. Berarti produktif sekarang. Tingkat produktif zaman dulu itu lebih besar daripada konsumtif. Memangkinkan benyaan orang ni kang alak etembang akabai. Yang kena betul. Nah ini analisis ini bahwa kula sangat meyakini debuna Nabi khairun nasi anfa'uhum linnas, sebagus manusia ini kasih paling manfaat untuk manusia yang lain, karena manfaat dari kita sendiri ini akan merubah tatanan negara menjadi baik. Lah sehingga karena mangken tanang anak-anak ngodah itu banyak sing nganggur, bisanya hanya minta kepada orang tua, terjadilah inflasi di negara kita. Apa itu inflasi? Harga yang semakin melambung tinggi, harga naiknya barang. Mendimin tahun sebitakan itu Honda itu berdasar kuat beli 10.000 rupiah kan. 10.000 rupiah itu sudah dapat sepeda motor. Apa? Orang banyak sebisa akabai manfaat itu dulu. Makin orang tanah banyak saya nganggur, sehingga produktifnya dari orang yang membuat karya itu sedikit, orang yang mengkonsumsi itu banyak. Sehingga semakin sepeda motor bisa dapat 30 juta. Bahaya na panten. Mon pas kula ben sampean pakun nganggur, tidak produktif, tidak manfaat badan kita ini. Mana makin biasa nah sekolah ni bersepeda motor. Cobalah kita bayangkan, kita hitung kenangan coba. Kita untuk nak-nak makin itu mensekolangi bersepeda motor. Jalan sekolah minta pese bensin ke orang sepo. Kina betul. Peleman dari sekolah minta boleh bensin untuk keluar main misalkan. Dalam satu hari berapa uang yang dihabiskan coba? Berapa uang yang dihabiskan tanpa ada pertukaran manfaat dari seorang anak? Katakan bensin 13.000 lah, 13.000 kan. Man pas sehari juga leh. Berarti 6 lekor, iya kan? Dalam sehari melolo anak-anak makin, ini satu anak 26.000 yang dihabiskan uang, tidak ada kembalian manfaat. Ngarek ya tak ngarek, produksi tak produksi, sehingga harga kenaikan barang itu tidak mustahil di zaman sekarang. Ini kalau satu anak, kalau semua anak di Indonesia demikian, cuman makin berapa banyak pom bensin itu dihabiskan hanya oleh generasi-generasi yang tidak bermanfaat, malah menghilangkan dan menghabiskan uang yang kosong. Itu dikatakan uang kosong. Lemen cuman lambe itu masya Allah. Nak kini biasanya esangwen ben embanah PT 2N. Kina benten. Nak kini lambe, nak itu bi emban beriin PT 2N lagi bini. PT ni kata satu kotak bon, cukup beriin pakan, itu nanti berkembang. Dalam 1 tahun PT itu yang aslinya misalkan 2 itu bisa jadi 30 PT. Kasarannya anggaplah separuh mati itu minimal 15 PT, 15 aja. Sehingga umpama seluruh Indonesia anak zaman sekarang meniru tradisi dulu, open orang, manfaat orang. Maka berapa banyak produksi yang dihasilkan oleh anak zaman sekarang, sehingga tidak ada PKH, karena ekonomi naik semua. Gina betul. Lah ini bahayanya orang sitong orang baik ini kita beri manfaat, artinya tidak bisa memberikan manfaat. Ya menaslin nih kaki. Tak usah tersinggung jampian. Ini sesuai dengan analisa. Manusia itu hakikatnya tak butuh BC. Aslinya demikian. Manusia odi itu mekur butuh bareng bermanfaat.
manfaat ni keseeko cak jasa beda orang endi gedeng terus saben pacol orang tapi tak bisa macol sesitong bisa macol tapi terus gedeng sejelas orang sandi gedeng bisa ropo-ropan jasa bareng apa jasa lemen diibaratkan PC itu sama dengan paralon. Paralon itu hanya menyampaikan hajat manusia kepada sesuatu yang diinginkan. Misalkan beda orang sedunya mele paralon kapi somor akro kuning sitong rakira asat nabanten somor ya pelka kapi. Padahal sumber dari air itu ada di sumur bukan di paralon. Nah itu gara-gara apa? Faktornya manusia banyak yang tidak berpikir. Ternyata manfaat dari tanang ini apabila digerakkan itu bisa merubah dunia. Dah santri kudu bisa mikir nggak nih kayak cuman makin. Ini termasuk membantu perekonomian negara. Ini penting sekali. Kenapa ulama sampai depan bahas nggak nikah? Karena kaitannya erat dengan debuna Gusti Nabi. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang di kemen tak manfaat itu akan madorot benih keaben tibi bahkan negara pun juga sama. Ini yang jadi PR pemerintah sekarang, ekonomi semakin melonjak tinggi harga barang sampai di situ uang nilainya di situ sampai mentok sudah. Bahkan rencananya mau buat nilai mata uang lagi hapus nolnya, yaitu gara-gara kita ini yang tidak manfaat. Mana kena lambe ping ceping itu nak kena bini nganggur tak sekolah sapuan tanian nolong yang sepo ki manfaatan men makin sedeng kadeng tedung nak kanan juga tedung minta pese apa manfaatnya hidup. Ini kalau udah dilatih sampai tua ya pakun ngaji mintaan. Ini masya Allah, ini pancen bagi musibah yang melanda zaman kita ini, khususon di negara kita. Termasuk apapun itu makin mentak minta kata tak nyaman. Bahkan disinggung oleh sebagian kiai itu ki. Hampir semua lembaga pun di situ mentak minta tak bisa bangun. Itu kalau sekarang mentak ngajukan proposal sedikit-sedikit proposal, sedikit-sedikit minta ke pemerintah. Itu tugasnya cuma minta-minta saja. Ya termasuk di sini saya akui. Karena itu memang kekurangan di generasi sekarang. Menengak di muktamar pertama NU itu bukan hasil dari proposal. Muktamar Nahdlatul Ulama dulu itu karena Bisri Samsuri itu pernah memiliki ternak yang sangat banyak. Beliau itu kaya, kayak Bisri Samsuri itu. Kemudian Mbah Wahab Jombang itu memiliki tanah yang disewa dan parwan. Hasil sewanya masuk ke Mbah Wahab, kemudian separuhnya di situ masuk kepada masyarakat. Kemudian Ki Hasyim Asy'ari pun juga beliau berdagang emas ekibe dari Sorboja bukta ke Jombang jual. Hasil dari semua itu orang-orang sesoki para kiai itu pada disitong kebai urunan kebai acara muktamar itu dulu. Jadi gotong royong dari orang-orang kaya itu masih kental zaman dulu, termasuk ajaran yang dibawa oleh pendiri-pendiri NU itu. Itu karena apa? Perbedaannya dengan zaman sekarang kayak itu. Kemanfaatan dari diri kita yang sudah hampir memudar, hampir hilang, sehingga madorotnya sangat luar biasa kita rasakan. Termasuk inflasi ini, kenaikan harga barang. Oleh karenanya pun solusinya makin carilah sesuatu yang bisa berkembang. Jadikan tangan kita ini tangan yang selalu bergerak menghasilkan sesuatu yang manfaat. Minimal yang can gelak rolah mentero detina kana produktif ya
ngobu petek tekak dua misalkan, sapeh lah misalkan, atau bembi misalkan, babon sitong. Itu teksa keresa dalam setahun bisa oleh 4 embi itu. Dan seterusnya. Maka nanti dengan sendirinya ekonomi di Indonesia akan pulih. Walaupun ini bukan tugas saya, ini sudah dipikir oleh pemerintah kan. Tapi berkaitannya dengan khairun nasi anfa'uhum linnas. Kita harus jadi orang yang manfaat. Ojo tengok-tengok tok. Mekoro gunodi tep-ketepuan marje mate. Ya apa gunanya? Pun itu ini pentingnya manfaat. Wal maqalatu tsaniyah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum bi mujalasatil ulama ayil amilin wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.